Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, musibah gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman hadirin tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama gestar saya, Mas Alip. Semoga Mas Alip dan keluarganya, anak keturunannya diberikan keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala hal-hal yang buruk. Amin. Dan menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga apa yang Mas Alif sampaikan ini menjadi satu kemaslahan di dunia wal akhirah, dohiran wal batinan. Ya, tidak menjadikan satu kemudaratan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ngomong sak kecap dan akan sesat. Asik. Ngeri kali ya kan? Seperti itu. Ya Mas Alif, kita di sini memberikan edukasi. Ya. Tentang pusaka tosan aji memiliki beberapa unsur, karena tosan aji itu dibuat tidak seperti halnya pisau yang ya walaupun pisau mungkin ada yang mau pakai bismillah, tapi ini lebih khusus ritualnya. Karena di sini ada doa dan harapan yang disematkan pada bila pusaka dengan lambang pamor, dengan lambang luk, dengan lurus bagaimana seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya akan babar satu bila pusaka yaitu dalam bentuk tongkat komando ini. Tongkat komando ini mulai ngetren ketika abad ke-19. Ketika abad ke-19 atau abad ke-20, yaitu mungkin yang menenarkan adalah presiden pertama kita, Pak Karno. Pak Karno tahu sendiri kan, sukanya pakai begini kan, stick komando seperti ini ya. Jadi ini akhirnya dibikinkan agar nyaru biar tidak terlihat membawa pusaka. Taunya bawa stick aja, padahal di dalamnya ada pusaka. Kita ambil bilah pusakanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Alif ini tergolong newbie, artinya tidak tahu sekali tentang pusaka, nol. Bener nggak Mas Alif? Ya. Saya tidak melecehkannya Mas, tak minum dulu. Bab dapur, bab apa, nol. Tapi kalau bab spiritual isi dia jagonya. Oke, kenapa saya buka begini Mas? Ini memberikan penghormatan sebagai lambang saja dengan dua teknik. Pertama di sini ke kening. Di gini. Nah, bukan di sini, bukan sini. Kemudian yang cara yang kedua samping telinga. Kita ini apa itu? Itu hanya sekedar penghormatan saja. Tata umumnya nih, kita numpang lewat ke orang permisi, nunduk. Ya. Itu kan sekedar penghormatan, tapi tidak menghamba kepada orang yang kita lewati. Benar nggak Mas? Kita hormat ke bendera, tidak menyembahnya, tidak. Namanya adab ya. Adab, ya. Betul. Seperti itu saja, karena ini adat istiadat dalam tosan aji. Kemudian ketika kita mengambil pusaka, itu yang dilolos itu bukan ininya Mas. Biar Mas tahu ya. Kita buka entah keris entah apa, yang dilolos ini bukan yang ini. Mencabutnya. Yang mencabutnya itu selongsongnya edisi. Kalau yang tidak tahu bedanya apa Mas? Kalau yang dicabut, maaf, ininya dulu, ini kurang ajar, mau membunuh. Betul. Nah, kalau yang diangkat selongsongnya, ini memang benar-benar pengen ngelolos, pengen melihat pusakanya nih, beda kan? Yang diangkat ininya tetap. Tapi kalau yang ini, nah maju gitu. Jadi Mas Alif biar tahu, nanti kalau Mas Alif buka pusaka pun akhirnya tahu, mau dipakai terserah, nggak dipakai terserah. Cuman kalau nanti kumpul dengan orang tosan aji, nanti dia tahu, oh ini orang yang tahu adab. Oh ini tahu pusaka juga tahu adab. Ada orang yang tahu pusaka tidak beradab. Dalam arti tidak tahu tata caranya gitu, nggak menghina enggak. Ini sekedar buat pemak. Oke, sahabat Pusaka Jawa, yang saya pegang ini adalah tombak ron daun pring bambu. Kalau kita cermati, ini seperti daun bambu.
Bener nggak? Bentuknya daun bambu kan begitu jelantir. Daun bambu. Bukan seluruhnya, bukan ya, daunnya ya. Daunnya. Ya bener nggak Mas? Betul. Jadi leluhur kita membuat tombak itu filosofinya gampang aja wis, seperti round pring. Pasti punya mama. Loh kok pakai daun bambu? Bambu itu bermanfaat loh Mas. Satu, bambu itu menyimpan air. Dengan kalau kita bikin sumur di dekat bambu pasti cepat dapat air ya. Bener nggak Mas? Kemudian bambu itu ditebang bermanfaat dulu untuk bikin nahan atap. Ngotalang ya Mas ya. Seperti itu. Banyak lah, buat pagar juga bisa. Daunnya bermanfaat juga. Garing membakar sampah. Seperti itu ya. Oke. Ini sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau diminyaki keleng ya. Ini karena belum diminyaki jadi kelihatan agak kusem. Sebenarnya ini ada minyak ya. Nanti mungkin next time saya minyaki di sini nanti. Tapi kalau diminyaki kena sinar mantul. Kenapa tidak saya minyaki? Oke, ini adalah tidak berpamor, kelengan Mas. Kalau Mas maksudnya kelengan gimana itu? Nggak ada pamor ya? Nggak ada motif di sininya. Nggak ada motifnya. Kelengan hitam tok. Nanti saya gini, untuk kelengan ini sengaja Empu membuat kelengan adalah agar yang menyembunyikan isi. Kalau umumnya kayak kemarin pamor tangkis yang Mas Babar itu sudah ketahuan, oh itu buat menangkis. Sudah ketahuan tanpa harus ditayu, tanpa harus hanya orang tertentu. Nah, ini disembunyikan. Tuahnya hanya orang-orang yang bisa mengecek satu pusaka. Kayak Mas Alif gitu, baru tahu tuahnya. Misteri hitam itu. Kayak Mas Alif kan oh ini ireng kayak Romi Rafael. Ya, tapi juga ada yang bilang untuk perlindungan. Juga ya macam-macam, ada yang untuk kewibawaan, ada yang macam-macam, tapi intinya yang lebih fix lagi harus dites itu. Ya, ini adalah round pring. Kalau kita dilihat dari mana, kalau kita lihat dari tampilannya yang wingit prigel ya, dari bawah semakin meruncing, kemudian besinya halus, lumer, orang bilang lumer, halus diraba ya. Kemudian seratnya ini kayak agak kayak rambut ya, artinya terus ini metuknya ini metuk rabi. Kalau kemarin yang tombak rabi, metuk bojo apa gimana? Iya, karena ini copotan Mas, kayak cincin ini metuknya kan berarti ini lanang ki wadone. Oh. Dijadikan satu metuk rabi ya. Kalau yang kemarin waktu Babar itu kan metuknya iras, dari satu bila cuma dibentuk kayak metuk. Kalau ini copotan, jadi kalau satu saat korosi dia bisa copot ini, atau urusannya ini bisa dicopot. Namanya metuk rabi. Ya ini kalau menurut saya ini estimasinya adalah tangguhnya tangguh Mojopahit, ya Joit. Orang nyingkat di Joit. Silakan Mas ditayu. Barangkali ada tetangga sebelahnya kah, atau energi saja, atau biasanya pusaka mempunyai nilai sejarah sendiri. Tapi saya tidak menjamin karena kadang tetangga sebelah itu ditanyain ada yang cuek, ada yang nggak, tergantung lobbynya. Makanya tergantung Mas Alifnya. Bisa kita ketemu dengan satu orang baru, kemudian saya ketemu dengan subscriber baru, kemudian saya langsung nanya, kamu rumahnya di mana, anaknya berapa, kan risih ya. Makanya ketika menayu itu harus punya adab juga, biar yang ditanyakan tetangga sebelah itu merasa nyaman dan mau jujur apa adanya. Itu butuh trik ya kan. Nah ini kooperatif ini. Siap, kooperatif. Gimana Mas Alif? Namanya siapa, namanya ditanyain, coba namanya siapa? Ya dong, kalau mau ini ditanyakan namanya dong. Kalau yang kemarin, tombak yang kemarin itu tidak mau namanya. Yang penting mungkin kamu mau nanya apa saya jawab. Tapi kalau urusan nama, mungkin ada beberapa tetangga sebelah nggak mau menyebut nama. Kadang ketika sudah tahu namanya, untuk pelaku spiritual itu bisa dipanggil. Dan untuk keperluan yang dia punya skill. Umpamanya nih, kita Ayu Ting Ting biasa nyanyi, kita sudah tahu namanya, tinggal panggil Ayu Ting Tingnya, karena dia punya kelebihan nyanyi, suruh nyanyi itu. Sepertinya gimana? Ini sebut nama tapi tidak mau disampaikan ke banyak orang. Oke. Terus ke saya saja berarti. Tapi kan kita lagi live. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak, coba. Nggak apa-apa kalau dia tidak mau, berarti sampaikan ke saya saja. Boleh, tapi kan nanti kan didengar banyak orang. Ya udah, sampaikan ke saya saja namanya. Sini.
Oke, sudah namanya sudah tahu saya. Jadi nanti kalau sahabat Pusaka Jawa secara personal ingin memahari tombak ini pun Perlu ciri-cirinya? boleh ciri-cirinya. Orangnya seperti apa? Jadi nanti hanya si pemahar saja yang saya kasih tahu namanya. Ciri-cirinya itu karena namanya itu identik dengan laki-laki ya. Betul. Laki-laki. Betul. Jadi dia memakai kayak semacam kain atau kayak semacam sarung segini menutupi aurat. Tapi di atasnya itu los. Coba lihat di belakang. Yang kayak gini deh. Oh iya, persis. Oke. Kayak Gajah Mada ya. Oke. Tapi nggak bisa pakai gitu, nggak ini. Ya, kayak beskap gitulah ya. Bawah. Kalau boleh nanya, boleh nggak dia muslim apa bukan? Tanya, iya kan? Kita clue-clue aja. Biasanya kan ada dari golongan tetangga sebelah yang muslim, tapi ada yang bukan muslim juga perbuatannya baik. Nah, kenapa beliau itu tidak mau disebutkan namanya, hanya orang tertentu saja tadi? Barangkali spiritualis tahu namanya, panggil dan menyuruh dia untuk sesuai keahliannya. Ini asik ini. Gimana? Ini dibuat di zaman peralihan. Oke. Peralihan. Oke, peralihan. Dari Majapahit ke era Demak Pajang. Oh, sip. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, pada kerajaan peralihan berarti Mojopahit akhir. Ya, Mojopahit akhir kan Islam mulai ini kan, Mojopahit runtuh, kemudian berdirilah kerajaan Kesultanan Demak. Kenapa kesultanan? Karena bercirikan rajanya namanya sultan, bukan raja. Dan sultan adalah ciri dari raja Islam. Kemudian setelah Demak runtuh, ya bergeser ke Pajang. Bener kan? Kan jangan kepingin tahu untuk ketuhanannya dia. Iya. Dia. Iya. Kalau kita menyampaikan agamanya. Dia tidak beragama. Oke. Tapi dia tahu Islam. Oke. Dia tahu Hindu. Alhamdulillah. Dan dia berdampingan. Kalau itu disampaikan dia kan kekeh, berarti ikutnya aliran Jawa zaman dulu kayak semacam apa itu. Kejawen lah. Apa tuh? Intinya tetap percaya ke sang Widi. Iya, Sang Hyang Widi begitu. Oke. Nggak apa-apa, ini sekedar buat ini gitu. Tadi saya sudah tahu kasih namanya, KTP-nya sudah jelas kan. Dia nah, ini yang asik ini. Apa lagi, Mas? Ini dibuat oleh si pembuat, tapi si pemesan tidak memakai karena si pemesan memesan ini buat untuk ke semacam anak buahnya. Jadi ini ada orang punya duit. Ya kan, mungkin orang kaya, terus dia pesan pusaka ini tapi dipakai untuk anak buahnya. Coba biar digali lebih jauh. Kalau untuk di kiasan zaman sekarang berarti semacam kayak katakanlah kalau di militer berarti si pemesan untuk tingkatannya jenderal, tapi dipesan ke pembuatnya untuk dipakai oleh ajudannya. Oh gitu. Jadi umumnya dari zaman kerajaan kan mungkin ada Mahapati. Ini hulu balang ini. Oh, ini hulu balang. Hulu balang nih, buat hulu balangnya ini. Oh, buat hulu balang. Berarti yang pesan sudah tinggi sahabat Pusaka Jawa. Hulu balang nih sini apa sih ya? Kolonel kali ya. Hulu balang mungkin kalau di sekarang kolonel. Berarti yang pesan jenderal dipakai untuk anak buahnya. Berarti ini, nah tanya tuahnya nanti biar lebih asik lagi sahabat Pusaka Jawa ya. Tuah berarti apa fungsi sama tuah? Fungsi? Manfaat ya. Manfaat deh. Manfaatnya menjaga. Untuk menjaga. Ya karena mungkin menjaga di bose gitu kan, karena ini hulu balang berarti kan kemiliteran ya. Iya. Terus diharapkan si pemegang ini akan terlihat wibawa, akan terlihat punya sesuatu, tergantung dari yang melihat. Misal kalau orang yang akan berbuat jahat, bilalah dia takut.
Oke, takut. Kalau orang yang akan berbuat jelek, entah itu orang baik pun, dia jadi enggan. Oh. Ini yang lebih asik lagi, nyampe ke arah intinya tidak nyampe terjadi benturan, nyampe terlihat melas kasihan. Oh, enak kali ilmu selamat ya bahasanya. Ilmu selamat. Ilmu selamat ini untuk kewibawaan. Berarti memang kalau bicara untuk kewibawaan, untuk penjagaan, cocok dipakai untuk bodyguard. Tentara, militer, polisi, ataupun security seperti itu kan. Yang intinya untuk keamanan. Dan ini sebenarnya bukan untuk keamanan saja, karena ini mempunyai nilai kewibawaan untuk orang-orang yang merasa dibutuhkan wibawa agar selamat, seperti itu ya tadi. Tapi ini pernah galau bahasa galau itu apa ya? Galau kenapa? Kan galau. Kecewa. Ya, kecewa. Ini kecewa. Pernah terus dipegang oleh seseorang yang berdarah panas. Oke. Nah, zaman saiki dadi wonge apa ya? Sugal-sugul, apa? preman, arogan, sombong. Ya. Terus arogan karena tahu bahwasannya dengan pegang ini orang jadi takut, enggan segan, ya akhirnya kan dia merasa jumawa, merasa tinggi hati, seakan-akan semuanya kecil. Oke. Terus itu. Terus ini si tangganya kurang nyaman. Terus kurang nyamannya apa? Apakah terjadi benturan physically atau dipakai untuk maaf ya? Nyucus. Kenyamanannya ini kan karena fungsinya udah mulai melenceng. Yang harusnya itu sekedar untuk kewibawaan saja sampai akhirnya selamatkan, malah akhirnya karena merasa aman jadi kan jadi punya mental kayak semacam mental 2 jam malah untuk merusak. Menyakiti orang. Misalkan gini, si pemegang ini akan masuk ke wilayah orang lain. Terus padahal kan gak ada sesuatu yang dikhawatirkan, tapi dia sendiri arogan. Gitu. Misal minta dihormati gitu. Kalau nggak hormati lah dia keluar arogannya. Nantangin. Yang harusnya ini cuma dipegang, semacam tadi betul dengan tajam kan untuk tongkat ya, simbolis saja. Ini sempat digunakan ini. Ini kalau boleh tahu di kerajaan mana cerita ini? Ketika dipakai galaunya atau biasanya tetangga sebelah menceritakan sesuatu yang sangat menyenangkan dia untuk kerajaan. Karena kalau dilihat dari garapnya ini Mojopahit sahabat. Terus tadi kan turun peralihan ya, barangkali biasanya dia menceritakan sesuatu momen-momen yang dia suka. Dulu di era zaman Pajang pemesanannya. Pajang berarti kan Haryo Wanangsang. Tapi ini Hulu Balang. Berarti Raden Mas Karebet ya. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Pemesannya petinggi buat Hulu Balangnya. Ini kan untuk Hulu Balangnya. Jadi ini lebih cocok lah untuk orang-orang yang membutuhkan kewibawaan. Nah ini betul ini. Tadi kan menyampaikan bahwasanya ini nggak ada itu apa namanya tersembunyi ya. Iya. Tersembunyi. Iya. Lah betul. Lengan. Ini maksudnya ternyata ini tersembunyi yang di sini bahwasanya si pemesan itu tidak diketahui siapa pemesannya, intinya petinggi. Iya, petinggi. Iya. Oke, disembunyikan. Nah, kalau untuk sembunyikan itunya nggak tahu arahnya tuahnya. Iya. Nah, untuk anak buahnya bawahannya dalam hal ini Hulu Balangnya yang loyal. Oke. Ya ini awalnya itu sering dibawa dalam arti bukan terus digunakan ya, dibawa di satu perangan. Buat simpan kandel. Jadi karena Hulu Balang dipegang, terus komandonya dia itu didengar oleh yang lain, yang bawahannya. Ngomongnya penuh wibawa, bikin semangat prajurit yang lain. Semangat. Maju. Siap. Ngeri kali ini. Mas Alif sekarang layunya tambah dalam, tambah santai, tambah slow. Waktu pertama awal-awal collab dengan saya dia bilang bingung mau gimana. Sekarang dia sudah tanpa saya tanyakan pun dia sudah jalan sendiri. Sahabat Pusaka Jawa ya.
Karena memang kadang pusaka nanti saya akan live, insya Allah nanti gimana? Nanti saya kan ini galau ya? Iya galau yang dipakai untuk iya ini kalau itu nggak terlalu ini yang paling buat dia galau. Ini nggak terawat. Oh, tidak dirawat. Sama pemilik bukan terakhir, pemilik kesininya itu nggak tahu cara merawat atau sebelum saya berarti ini nggak dirawat ini ibarat kayak rumah. Ini yang bikinkan saya Pak Mas Ali, yang bikinkan saya, jadi memang bener nggak terawat saya dapat. Berarti ini bukan satu bukan yang bikin saya, memang nggak terawat sama sekali itu. Ini nggak terawat dalam arti bukan terus untuk tetangga sebelahnya minta makan, bukan arah itu, tapi gimana? Di arahnya ke ininya, bilahnya ini. Oh. Ibarat kayak rumah itu harusnya kan sering dicat, disapu. Betul. Ini enggak. Jadi gini, bukan diwangi-wanginya, bukan. Saya ilustrasikan sahabat pusaka Jawa, tetangga sebelah itu kan sebetulnya ditarik oleh sang empu. Betul. Untuk menempati bila pusaka. Betul. Ternyata bila pusakanya tidak dirawat, kan ngambek. Iya. Bener nggak Mas? Betul. Seperti itu logikanya. Jadi sebetulnya sahabat pusaka Jawa tanpa harus menggunakan umumnya nguri-nguri bilanya saja tetap stay di situ, tetap nggak hilang, walaupun tidak harus pakai perlakuan khusus. Ya, ngurus bilahnya biar nggak korosi. Dan ternyata ini kan saya pernah berstatement seperti itu, ternyata sama kan. Yang penting dirawat aja bilahnya, nanti dia tetap stay. Dan mungkin dia ada taunya ketika dia merawat rumah itu pasti dia nanti umumnya yang pemilik itu dalam keadaan apa, dia ikut membela karena bahasanya berterima kasih tanpa kita meminta kepada pusaka itu. Apalagi kalau kita sudah tahu namanya, kita ini sebut namanya. Untuk tetangganya ini lebih suka cinta damai. Alhamdulillah, cinta damai. Kalau misalkan ada sesuatu benturan, kenapa enggak diselesaikan dengan baik-baik? Kalau di meja makan bisa diselesaikan, kenapa harus di arena? Kalau misalkan saya nggak suka dengan jenengan, kenapa harus saya nyakitin jenengan? Iya. Saya lihat jenengan kasihan aja, kok udah jadi benturan. Iya. Jadi enak ini, ya. Biar tidak sampai benturan. Jadi dibikin orang sayang ataupun enggan atau segan seperti itu. Bagus ini pusakanya bagus. Cocok dipakai orang-orang yang lebih saya ya. Ya buat pemimpin juga cocok, buat militer, TNI, polisi yang menghadapi banyak orang cocok biar ada kewibawaan. Iya betul. Jadi tidak semuanya menyelesaikan masalah itu harus dengan benturan. Betul. Oke. Misal kalau dulu di zaman Sayyidina Umar dengan beliau teriak aja kan semua udah lari. Betul. Ini juga sama ya. Sama. Suaranya medeni ya. Iya. Oh, mereka aja dengan kata kalah, misalkan dia komando kuatitnya serbu. Iya. Kayak mendengar auman harimau lari semua. Ini ngomongnya Mas Alif ngomong serbu tapi ngomongnya alus serbu, tapi kalau saya serbu. Harapannya di pemilik terakhir ini untuk ininya tempat atau dia bermukimnya minta dirawat. Oke, siap. Harapan untuk pemilik terakhir saya berarti minta dirawat lagi karena belum tak minyaki. Oke, ada lagi Mas Salim yang mau disampaikan, silakan. Tanyain tetangga sebelahnya ada pesan-pesan nggak untuk pemilik pusaka yang terakhir atau yang kedepannya bagaimana? Karena mereka juga saksi sejarah, sahabat. Umur mereka lebih lama. Mereka kalau ditanya tentang petua senang, nggak apa-apa tanyain pesan-pesan untuk kita agar menjadi orang yang baik bagaimana, pasti nih jawab. Kalau dia seorang yang wisdom, bijaksana, saya kira dia bijaksana. Ngambek kenapa? Maksudnya rawat sit lah, dopenisit lah. Oke. Oh gitu ya. Wah, kakek takon siap Mas Adit, nanti saya rawat. Tenang Ki, ya saya rawat insya Allah. Ya jadi ya udah oke. Ngambek. Iya. Oke sahabat pusaka, Mas Alif ada yang mau disampaikan untuk subscriber kita? Pesan-pesan kuat Mas Alif, kuat. Ladang ibadah loh Mas. Kuatnya. Saya belum berani ngomong lebih jauh karena bukan ranah saya. Oke, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari sejarahnya ini dari
esotori ricikan ini tanggungnya Mojopahit, pamornya ke lengan. Tadi tua atau angsarnya sudah dibabar oleh Mas Alik ya. Anda boleh percaya boleh tidak, karena ini hanya sebuah tambahan wawasan seperti itu ya. Jadi karena memang pusaka ya seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.